Baik, shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini saya mau mengajak kepada kita semuanya belajar tentang bagaimana sikap kita ketika kita merasa tidak dihargai. Banyak orang yang menjadi mundur karena mereka merasa tidak dihargai. Banyak orang yang akhirnya meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja, dan bahkan meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena merasa tidak dihargai. Sampai ada orang yang membuat cerita seorang pria yang ke gereja dan kemudian menumpahkan air ke dalam lantai gereja, dan kemudian semua orang melihat dan marah. Dan kemudian suatu saat pria ini pergi ke kafe, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ke karaoke. Kemudian dia menumpahkan air dan kemudian datanglah seorang pelayan dan menyekanya. Dan semenjak itu pria ini mengambil keputusan untuk meninggalkan gereja dan lebih nyaman di kafe. Karena apa? Karena di kafe ia lebih diakui daripada di gereja. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, lumrah bagi kita ketika kita masih merasa butuh dihargai. Lumrah bagi kita ketika kita masih butuh pengakuan. Nah, saya mau katakan kepada kita semuanya, lumrah, namun bukan berarti kita harus menjadikan pengakuan dan penghormatan itu menjadi kebutuhan utama di dalam kehidupan kita. Selama itu masih menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi kecewa dan kita mudah mundur. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada kita semuanya, apa yang harus kita lakukan ketika apa yang kita kerjakan saat ini tidak mendatangkan pengakuan, atau mungkin keberadaan kita tidak diakui, tidak dianggap oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bahkan pengorbanan yang sudah kita lakukan mungkin menurut kita adalah pengorbanan yang besar, itu tidak diperhitungkan sama sekali oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 113 ayat 7 dan 8 berkata, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, di dalam kehidupan kita ini rentan dengan yang namanya sebuah perasaan. Nah, kita perlu memanage yang namanya perasaan, saudara. Karena apa? Karena ketika kita masih tinggal di dalam daging, kecenderungan perasaan yang muncul itu adalah perasaan daging. Kecenderungan yang muncul adalah kedagingan kita. Ya, kita ngerti di dalam Galatia keinginan daging itu apa. Nah, banyak orang, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, yang akhirnya juga mundur seperti yang saya katakan tadi. Nah, saya mau mengajak kepada kita semuanya belajar sebuah firman Tuhan tadi yang mengatakan bahwa Ia, Tuhan, menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Ini saya mau katakan seperti yang tidak dipandang, yang tidak dihargai, yang tidak dianggap, itu akan diangkat Tuhan, dan Ia mengangkat orang miskin dari lumpur. Ada bahasa yang lain yang mengatakan bahwa Ia mengangkat orang yang hina dari dalam sampah atau dari dalam tempat yang hina. Nah, saya mau berkata kepada kita semuanya, mungkin saat ini bahkan kita bukan hanya merasa tidak dihargai, tapi justru kita mungkin merasa dihina, bahkan mungkin kita merasa direndahkan. Nah, bagaimana agar kita bisa mengantisipasi masalah itu, saudara dikasih dalam nama Tuhan? Saya mau mengajak kepada kita semuanya belajar agar kita tidak kecewa ketika kita tidak diakui, agar kita tidak kecewa ketika kita tidak dianggap, agar kita tidak kecewa ketika jerih lelah kita tidak diperhitungkan sama sekali atau tidak dihargai sama sekali. Caranya bagaimana? Kita perlu menerapkan di dalam kehidupan kita, yaitu sadarlah bahwa apa yang engkau lakukan, segala sesuatu itu sedang engkau lakukan untuk Tuhan. Nah, ada sebuah cerita, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, seorang yang menyelamatkan bintang laut, saudara. Dia mengambil bintang laut dan lempar ke laut, dilempar ke laut, dilempar ke laut, dilempar ke laut. Nah, suatu saat ada orang yang bertanya, apakah gunanya kamu menyelamatkan itu semuanya? Apakah ada yang memuji kamu ketika kamu menyelamatkan mereka? Apakah ada yang mengapresiasi kamu? Seorang yang menyelamatkan bintang laut tadi berkata, memang tidak. Tidak ada seorang pun yang mengakui. Karena apa? Karena memang tidak ada yang melihat. Tetapi bintang laut itu pasti akan mengakui dan mengerti bahwa aku yang telah menyelamatkan mereka. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, saya mau berkata kepada kita semuanya, apapun yang kita lakukan Tuhan itu melihat. Dan ketika kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan kita, kita melakukannya untuk Tuhan, maka
Seharusnya kita berpikir seperti orang yang menyelamatkan bintang laut dan berkata, memang tidak ada orang yang memuji aku, memang tidak ada orang yang mengakui aku, memang tidak ada orang yang mengapresiasi aku, memang tidak ada orang yang menganggap aku, tetapi Tuhan yang melakukan, itulah yang mengakui aku. Sama saja dengan sebuah cerita saudara dikasih dalam nama Tuhan, ketika mungkin saudara menolong seseorang dan tidak ada orang yang tahu. Saudara menolong seseorang dan saudara tidak membagikannya di media sosial dan tidak ada yang mengumumkan di media sosial, sehingga tidak ada orang yang tahu bahwa saudara adalah orang yang baik. Memang orang-orang di sekitar saudara mungkin tidak menganggap saudara sebagai seorang yang baik. Mungkin orang-orang di sekitar kita tidak mengakui kita sebagai orang yang tulus. Mungkin orang-orang di sekitar kita tidak mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang all out. Mungkin orang-orang di sekitar kita tidak mengakui bahwa kita adalah orang yang begitu perhatian. Namun percayalah, Tuhan yang merasakan pelayanan kita itu yang akan mengakui. Dan ingat janji firman Tuhan bahwa berkata, Ia akan menegakkan orang-orang yang hina dari dalam debu. Tidak akan pernah selamanya saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan bahwa kita akan tinggal di dalam kerendahan itu. Sekalipun saudara dikasihi dalam nama Tuhan, firman Tuhan berkata dan mengajarkan kepada kita untuk kita terus memiliki sikap hati seorang hamba, untuk memiliki kerendahan hati. Namun saya mau katakan, bukan berarti Tuhan membiarkan kita di dalam posisi yang hina terus menerus. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terus menerus dalam posisi yang tidak dihargai sama sekali. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tinggal di dalam saudara kasih dalam nama Tuhan debu terus menerus. Akan ada masanya Tuhan mengangkat kita. Akan ada masanya Tuhan itu menolong kita. Akan ada masanya Tuhan itu mempromosikan kita. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kalau saat engkau merasa engkau tidak diakui, kalau saat engkau sedang merasa engkau tidak dianggap, kalau saat engkau sedang merasa bahwa engkau tidak dihargai, nah saya mau berkata kepada kita semuanya, itu hanya sebatas penghargaan dan pengakuan manusia. Ingat selalu bahwa Tuhan melihat apa yang kita lakukan, bahwa Tuhan melihat apa yang menjadi jerih lelah kita, bahwa Tuhan melihat apa yang menjadi kerja keras kita. Dan percayalah, Tuhan memperhitungkan itu, dan itu akan menjadi alasan bagi Tuhan untuk mengangkat kita dari dalam debu dan mengangkat kita dari lumpur yang hina. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, biarlah saat ini rasa kecewa itu mulai bisa kita tepis, karena kita menyadari, oh iya, yang aku layani adalah Tuhan, dan Tuhan sedang melihat apa yang aku lakukan. Akan ada masanya Tuhan mengangkat kita. Teruslah semangat, teruslah antusias, teruslah melayani Tuhan, sekalipun engkau tidak dipandang manusia, karena Tuhan memandang dan Tuhan merasakan ketulusan dan kemurnian hati kita dalam melayaninya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.